Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap setia untuk menyaksikan program-program dari TVRI Kalimantan Selatan. Jumpa lagi bersama saya Arafat Al-Hali dan kali dalam program Banua Bicara. Adapun tema yang akan kita perbincangkan di sore hari ini dalam program Banua Bicara adalah Dalas Hangit Kada narkoba. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya kita jangan sampai sama sekali menyentuh yang namanya narkoba. Kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Sudah hadir di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu Brigjen Pol Jackson Arison Lapalonga, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore, Pak Jackson. Selamat sore untuk para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Salam sehat untuk kita semua. Kabar baik Pak Jackson? Puji Tuhan, kabar baik. Sehat juga Pak Jackson ya. Baik. Kemudian yang kedua akan saya perkenalkan yaitu Insinyur Sandra Murti yang merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ibu Sandra. Assalamualaikum Ibu Sandra. Sore, selamat sore. Baik. Sehat Bu ya hari ini? Dan terima kasih juga telah menerapkan protokol kesehatan. Kita hari ini menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak aman begitu. Iya. Dan kami juga tentunya mengajak Anda pemirsa untuk selalu berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan menelpon di nomor 0511-327-2208. Dan sekali lagi tema yang kita perbincangkan di sore hari ini yaitu tentang Dalas Hangit Kada narkoba. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan narkoba di studio TVRI Kalimantan Selatan ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Lebih sabu dan 357 butir ekstasi disita dari pelaku pengedar narkoba di Kalimantan Selatan yang merupakan satu keluarga. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan awalnya menangkap dua pelaku, yakni pasangan suami istri R dan M, saat hendak bertransaksi di kawasan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Dari pengembangan pemeriksaan, petugas kemudian menangkap N, anak dari M, di kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan menemukan sekitar 3 kg sabu dan ratusan butir pil ekstasi berwarna merah muda tanpa logo. Menurut Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Jackson Arisano Lapalonga, mereka mengedarkan ke wilayah Batu Licin, sehingga dari dua pelaku berinisial M, seorang wanita, dan R, seorang pria, kedua pelaku adalah suami istri yang melakukan peredaran di Kalimantan Selatan dan juga bekerja sama dengan anaknya, yaitu berinisial N. Pola yang dilakukan kedua suami istri ini mengirimkan barang untuk pesanan-pesanan tertentu, yang terutama wilayah Batu Licin dan Tanah Bumbu. Dua tersangka inisial M, seorang wanita, dan R. Jadi kedua orang ini adalah suami istri. Nah, ini suami istri yang melakukan peredaran di Kalimantan Selatan ini bekerja sama juga dengan anaknya, yaitu inisialnya M. Jadi ini satu keluarga, begitu. Jadi pola yang dilakukan adalah kedua suami istri ini yang mengirimkan barang untuk pesanan-pesanan tertentu, terutama ke wilayah Batu Licin, Tanah Bumbu. Pengungkapan 3 kg lebih sabu dan ratusan butir pil ekstasi ini setara dengan penyelamatan sekitar 60.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Ya, itu tadi berita terkait dengan merupakan sebuah keluarga yang menjadi pengedar narkoba. Ini juga cukup miris bagi kita sebagai warga Kalimantan Selatan mendengarkan hal ini. Nah, saya langsung ke Pak Jackson. Ini merupakan sebuah kasus yang bisa dibilang sangat jarang kita temui, sebuah keluarga justru menjadi pengedar narkoba. Tanggapan seperti apa Pak Jackson? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa untuk mengungkap kasus ini memang diperlukan waktu kurang lebih hampir 1 bulan untuk kita mendalami tingkah laku kedua orang tersebut, ya, yaitu inisial M dan P. Nah, ini di hasil pantauan kami untuk kedua orang tersebut, kedua tersangka tersebut, ternyata di dalam aktivitasnya
ini memanfaatkan anaknya untuk bisa membantu aktivitas orang tuanya. Nah, ini orang tua langsungnya adalah M ya, mamanya begitu ya. Nah, ini setelah hasil pengamatan kami, kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan oleh kedua suami istri ini, dia lintas kabupaten. Dari Banjarmasin dia tanah laut ke tanah bumbu. Nah, aktivitas inilah sehari-hari dia lakukan, tergambar oleh kita. Kemudian kita lakukan penangkapan di tanah laut. Nah, kemudian setelah kita lakukan penangkapan, ternyata anaknya juga menyimpan barang narkoba itu di satu lokasi yang kita akhirnya bisa mengungkap sampai kurang lebih 3 kilogram narkotika jenis sabu. Nah, ini mungkin memang cukup unik karena mama, anak, dan ayah angkatnya ini yang terlibat semuanya. Terlibat semuanya begitu. Nah, kalau melihat dari kasus ini cukup langka yang saya dengar, apakah memang ini baru hanya pertama kali terjadi di Kalimantan Selatan atau mungkin bahkan ini sudah kasus yang kesekian kalinya, Pak Jackson? Kalau di Kalimantan Selatan ya saya belum bisa memastikan karena memang mungkin pernah ditangani juga oleh pihak Polri di Kalimantan Selatan. Tetapi kalau untuk di BNNP ini baru pertama kali. Tetapi kalau kejadian seperti ini di beberapa tempat, ini saya tahu sudah banyak yang melibatkan keluarga terlibat di dalamnya, dalam peredaran narkotika. Memang cukup sudah beberapa ada kasus begitu, Pak Jacksonnya di tempat-tempat lain begitu, Pak Jackson. Dan mungkin yang kali ini yang cukup menghebohkan di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita berbicara mengenai tema hari ini itu adalah Hanyut Keadaan Narkoba, ini juga merupakan sebuah tagline yang dimiliki oleh narkoba. Ini menarik sekali, Pak Jackson, karena terdapat tersirat bahasa Banjar di dalamnya. Boleh diceritakan apa makna dari dalam Hanyut Keadaan Narkoba ini, Pak Jackson? Jadi ketika saya diberikan tanggung jawab oleh Kepala BNN RI untuk bertugas sebagai Kepala BNNP di Kalimantan Selatan, tentunya saya tergerak untuk bahwa tugas dan tanggung jawab BNNP Kalimantan Selatan ini adalah menyelamatkan generasi Kalimantan Selatan ini ke depan begitu. Karena Kalimantan Selatan dengan melihat situasi geografi di wilayah kita ini berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Timur itu berbatasan juga dengan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia. Nah, ini mungkin bukan hanya dia sebagai lalu lintas narkotikanya, tetapi juga sudah menjadi pasar. Nah, ini di urutan ke-9 kita kalau berdasarkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kita urutan 9 dari 34 provinsi. Ini hasil penelitian dari Puslit UI dan BNN begitu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya saya tergerak untuk kita bisa menyentuh lagi warga masyarakat Kalimantan Selatan ini bukan hanya sampai di harus sampai di hati lah. Nah, bahwa masalah narkotika ini harus menjadi concern bersama bahwa ini berbahaya untuk masa depan kita bagi si penyalahguna. Karena peredaran narkotika, Polri dan BNN sudah cukup banyak melakukan penangkapan dengan jumlah yang luar biasa, ton bahkan ya, bukan hanya ratusan kilo lagi, tetapi belum juga menyurutkan pemasok-pemasok ini untuk mengurangi pasokannya atau suplainya, begitu. Para bandar, para sindikat pun hukuman mati sudah cukup banyak, begitu, hukuman seumur hidup juga banyak, tetapi tidak mengurangi mereka untuk terus memasuki wilayah-wilayah kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menekan pasarnya ini. Nah, sepanjang pasar tidak kita tekan, supply pasti terus akan masuk, begitu. Bagaimana kita cara menekan supply? Dengan melakukan sosialisasi ke seluruh instansi masyarakat dan stakeholder lainnya, dari provinsi sampai ke desa-desa dengan cara sosialisasi dan juga dengan cara melakukan
pencegahan ini melalui tes urin begitu. Nah, kenapa saya menggunakan bahasa lokal supaya lebih menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat begitu, bahwa narkoba ini jangan boleh dilihat untuk sebagai pengetahuan, tapi tidak boleh dicoba atau disentuh, karena kalau sekali dicoba saja ini dia akan ketergantungan dan akan kecanduan begitu, karena dia bersifat adiksi gitu. Nah, sehingga dengan saya mencari banyak informasi, ternyata kata Dallas Hangit kada narkoba ini merupakan satu kalimat yang cukup kuat bila ini kita terus kita gaungkan menjadi jargon kita kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Ini diharapkan benar-benar ini tertanam di dalam hati, benar-benar kita punya imunitas, yang istilah sekarang COVID, kita punya imunitas yang kuat untuk kita memprotek diri kita jangan sampai terkena dengan permasalahan narkoba. Saya kira itu tujuan yang utama. Artinya memang sampai di level terbawah pun ini sangat penting dilakukan sosialisasi dengan contohnya seperti yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan bahasa lokal ini sebagai media untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas begitu, Pak Jackson ya. Baik, saya beralih ke Ibu Sandra, Dr. Sandra. Kalau kita melihat kasus yang tadi kita lihat, yang kan begitu kompleks, ada ibu, anak dan bahkan ayah satu keluarga begitu yang menjadi pelaku peredaran narkoba begitu. Dan tentunya yang bagi yang memakai juga akan berdampak negatif. Nah, kalau dalam satu keluarga itu apakah perlu juga dilakukan rehabilitasi kalau statusnya mereka sebagai pengedar, ataukah hanya sebagai pengguna saja untuk direhabilitasi, Bu Sandra? Untuk yang keluarga yang ditangkap sama BNN ini, kita tidak sampai ke sana dia pemakai atau bukan. Yang urusannya sekarang adalah dia sebagai bandar yang ditangkap BNN. Perkaranya nanti dia adalah juga sebagai penyalahguna. Itu biasanya nanti mungkin dia kalau mau direhabilitasi itu mungkin bisa dilakukan di dalam lapasnya untuk rehabilitasinya. Tapi proses hukumnya dia tetap jalan, jadi dia tidak mengikuti untuk proses rehabilitasi misalnya di Sambang Lihum, karena dia keterikatan dengan jaringan. Oke, karena tadi tertangkap sebagai bandar begitu, Bu Sandra ya. Nah, kalau rehabilitasi sendiri kalau yang biasanya dilakukan itu seperti apa rule-nya, peraturannya, Bu Sandra? Kita biasanya rehabilitasi yang kita lakukan adalah yang di BNN adalah rehabilitasi rawat jalan. Baik. Rehabilitasi rawat jalan. Kalau dia rawat inap biasanya kita sarankan ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Baik. Kemudian yang Dinas Sosial Intan Banua. Yang untuk di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Artinya ketika seseorang ingin merehabilitasi dirinya, dia harus melaporkan dirikah atau bagaimana, ataukah harus ada orang lain yang justru harus melaporkan dirinya ketika memang dia ketergantungan narkoba? Kalau untuk rehabilitasi ini dia biasanya ada dua, satu yang sukarela, satunya lagi yang akibat proses hukum. Artinya dia kalau sukarela dia bisa datang di antar keluarga atau datang sendiri, di mana dia itu artinya dia sudah ada keinginan untuk sembuh. Tapi kalau yang dalam proses hukum biasanya itu ditangkap sama polisi atau dari polsek-polsek. Nah, nanti dalam prosesnya dia minta tim asesmen terpadu untuk dilakukan asesmen untuk dia bisa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Tapi proses hukum nanti hukumannya adalah rehabilitasi tapi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, seperti itu. Artinya ada dua pembagiannya, bisa yang sukarela maupun yang saat menjalani proses hukum gitu. Kalau dia sukarela sendiri itu apakah mereka dikenakan semacam biaya atau bagaimana, dokter? Kalau dia rehabilitasi rawat jalan itu namanya sukarela, untuk di BNN itu gratis. Tidak ada, itu pelaksanaannya selama 2 bulan dari asesmen sampai dia dilanjutkan konseling. Setelah selesai dia dilanjutkan dengan pasca rehab. Baik. Nah, kalau melihat dari pengalaman dokter sendiri di Kalimantan Selatan, ini bagaimana proses rehabilitasi dari teman-teman yang
secara sukarela mungkin menjalani rehabilitasi. Boleh diceritakan, dokter? Kalau yang datang memang benar-benar sukarela, itu biasanya itu memang tekadnya adalah untuk sembuh, itu memang berbeda dengan yang biasanya datang dengan yang diantar keluarga, dipaksa, segala macam. Itu biasanya untuk tingkat kepulihannya itu agak berbeda dengan yang memang keinginan besarnya untuk dia tidak pakai lagi. Itu jadi berbeda dengan yang sukarela murni sama yang diantar sama keluarganya, yang sudah keluarganya mungkin tidak sanggup lagi untuk membelikan dia sabunya atau yang lain-lainnya seperti itu. Tapi yang Ibu lihat sendiri, lebih banyak yang datang sendiri kah atau yang diantar sama keluarga tadi? Rata-rata yang banyak diantar sama keluarganya. Diantar sama keluarga begitu ya. Tapi tingkat kesembuhannya mungkin bahkan justru lebih sulit ketika datang dengan sendirinya begitu. Ya. Betul seperti itu, Dokter Sandra ya. Nah, kalau melihat lagi tipikal bagi pecandu narkoba yang ingin melakukan rehabilitasi, ini kabarnya dokter ya susah untuk bisa sembuh total begitu. Kadang-kadang mungkin bisa kembali lagi ke masa kelamnya menggunakan narkoba. Ini benarkah demikian atau memang perlu treatment yang sangat kuat agar bisa benar-benar seorang pecandu narkoba itu benar-benar lepas dari narkoba? Ya. Kalau untuk pecandu narkoba ini dia tidak sembuh, tapi dia pulih. Pulih, baik. Hanya pulih saja. Jadi kemungkinan untuk dia kembali lagi itu ada, karena kan ini kan narkoba ini kan adiksi dia. Baik. Jadi selalu ketergantungan, selalu nagih. Jadi kita untuk rehabilitasi ini kan gunanya itu adalah kita untuk memutus rantai supaya dia tidak menggunakan lagi. Makanya dia selalu kita konseling, ada konseling dengan dia sendiri, ada dengan keluarganya, agar keluarganya tuh tahu bagaimana menghadapi anak ini kalau sudah melihat tanda-tanda dia mulai ingin pakai kembali, biasanya seperti itu. Ada tanda-tandanya begitu? Ya, dokter, biasanya ada itu. Artinya memang seorang pecandu narkoba ini memang bukan sembuh ya, tapi pulih dan memang diharapkan tidak kenal lagi dengan yang namanya narkoba ketika memang sudah menjalani proses rehabilitasi. Ya. Memang pasti perlu dukungan juga dari orang-orang sekitar, begitu, harus itu, dokter ya. Nah, saya kembali ke Pak Jackson. Pak Jackson tadi sempat disampaikan bahwa Kalimantan Selatan ini di urutan ke-9 dari segi peredaran atau apa tadi, Pak Jackson? Penyalahgunaannya begitu ya. Otomatis ini menjadi PR besar juga bagi Pak Jackson dan teman-teman agar bisa rankingnya ini turun begitu ya, jangan sampai 10 besar begitu. Ini kan 10 besar begitu, ranking 9 begitu. Nah, selain sosialisasi yang dilakukan secara masif oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan, ada lagi mungkin Pak Jackson yang dilakukan? Baik, jadi program-program yang kita lakukan, bagaimana kita untuk menekan peredaran narkoba bahkan penyalahgunaan narkotika, ya tentunya kita sudah tahu sebelumnya bahwa darurat narkoba belum dicabut oleh pemerintah, bahwa situasi kita saat ini adalah darurat narkotika. Nah, berarti kita ini kalau darurat berarti perang kita terhadap permasalahan narkotika. Nah, ini yang harus kita gaungkan, bahwa kita harus perang terhadap peredaran narkotika bahkan penyalahgunanya. Nah, kaitan dengan perang dalam tanda kutip ini tentunya kita tidak bisa berperang sendiri, BNN sendiri tidak bisa. Nah, makanya kita melibatkan aparat pemerintah, mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat desa, bersama-sama juga kita, begitu juga dengan swasta, stakeholder, dan seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama kita untuk menyatakan perang terhadap narkotika ini. Nah, kita menggalakkan kegiatan-kegiatan kampung bersinar, kampung bersih narkoba, begitu. Nah, ini yang kita galakkan di seluruh kabupaten, kota, untuk kita melihat daerah-daerah rawan penyebaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotikanya. Kemudian kita buat satu program untuk bisa menciptakan daerah tersebut bersih dari narkoba. Nah, di sini sangat diperlukan keterlibatan dari aparat pemerintah, gitu ya, baik dari provinsi, kabupaten, kota, karena memang
Mendagri sendiri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sehingga jelas mulai dari provinsi sampai dengan di desa ini melakukan langkah-langkah kegiatan terhadap penyalahgunaan, pemberantasan narkotika di daerahnya. Kemudian juga instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 juga tentang rencana aksi nasional. Nah, ini juga suatu konsep bahwa kementerian, lembaga di pusat sampai di daerah ini juga bersama-sama melakukan langkah-langkah yang boleh dibilang terstruktur, sistematis, dan masif bersama-sama untuk menekan, mengurangi, bahkan menghilangkan narkotika di semua kementerian, lembaga, bahkan sampai ke bawah. Nah, ini tentunya sekali lagi bagaimana kita menghadapi permasalahan narkoba ini harus secara bersama dan dengan benar-benar gencar dilaksanakan. Kita belajar dari penanganan kasus COVID-19 ini sangat baik. Nah, mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 di negeri kita ini segera hilang. Vaksin berjalan dengan baik, begitu mudah-mudahan juga harapan kita bersama COVID bisa selesai. Nah, sekarang bagaimana menangani narkoba ini dengan pola yang sama, bagaimana kita melakukan langkah-langkah secara bersama begitu untuk menangani narkoba. Nah, misalnya mulai dari tracking, tracing, dan testingnya. Nah, kalau ini sudah berjalan bagus, misalnya kemudian satgas-satgas narkoba ada di mana-mana seperti satgas COVID, kita menangani COVID, kemudian semua komunitas, pemerintah, swasta, stakeholder lainnya melakukan langkah-langkah pemeriksaan cegah dini melalui tes urin. Nah, ini saya kira sudah kita bisa memetakan ini, begitu. Nah, dengan harapan bahwa pasar ya yang kita lihat ini ditandai dengan banyaknya barang ke dalam, ini menandakan kan pasar masih banyak. Nah, kalau pasar ini sudah berkurang, diharapkan juga supply pasti juga akan berkurang, diharapkan seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian tentunya strategi yang harus kita melaksanakan adalah bagaimana kita menekan pasar sedemikian rupa secara bersama-sama, mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan ke bawah, begitu juga dengan TNI dan Polri dan seluruh aparat terkait. Kerjasama semua stakeholder ini begitu penting agar penekanan pasar narkoba ini bisa terus ditekan sehingga tidak ada lagi, bahkan mungkin sedikit begitu untuk keperedaran narkoba, bahkan juga kita harapkan ya kalau bisa nol sama sekali ya Pak Jackson begitu ya. Betul, itu harapan kita. Otomatis dengan banyak sekali yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya tadi dengan adanya Kampung Bersinar, ini menarik sekali Pak Jackson, kampung bersih dari narkoba. Dan ini seperti apa Pak Jackson? Apakah dibentuk setiap kelurahan di kabupaten kota atau bagaimana sistemnya? Ya, jadi di satu desa atau di sini kelurahan misalnya begitu. Nah, kita bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah tersebut gitu ya di desa atau di kelurahan itu untuk membuat program-program kegiatan yang ada di situ untuk bagaimana misalnya aktivitas-aktivitas kepemudaan, kemudian misalnya himbauan-himbauan di kampung, misalnya kalau kayak tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Nah, di situ juga ada himbauan-himbauan juga mengenai permasalahan narkotika. Kemudian kesadaran masyarakatnya juga. Di situ misalnya ada yang diduga di rumah itu ataupun keluarganya itu bisa berani memberikan informasi atau laporan. Nah, ini. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itu muncul dari himbauan kita, juga dari kesadaran masyarakat. Nah, diharapkan ini benar-benar nanti kampung itu juga peredaran, penyalahgunaan tidak ada di situ, karena dia pikir kan ini kampung ini sudah susah, ini semua sudah berpartisipasi bagus terhadap kegiatan-kegiatan P4G. Nah, ini diharapkan seperti itu. Tentunya juga anggaran yang digunakan untuk bagaimana Desa Bersinar ini bisa
jalan itu dari anggaran dana desa dimanfaatkan gitu, karena regulasinya juga dari Kementerian Desa sudah ada. Begitu. Jadi tujuannya lagi-lagi adalah supaya benar-benar program Desa Bersinar ini bisa berjalan. Apa indikator yang menjadikan sebuah desa ataupun kampung ini benar-benar bisa dikatakan bersih dari narkoba? Apakah di semua kampung itu benar-benar tidak sama sekali menggunakan narkoba, atau sekedar pengetahuannya benar-benar tahu bahwa narkoba tidak boleh digunakan, atau bagaimana indikatornya, Pak? Ya, indikatornya sebenarnya daerah yang menjadi bersih narkoba ya, awalnya pasti ada peredaran di situ, hasil scanning kita ada para penyalahguna di situ, begitu ya. Nah, itu kita lihat, atau banyaknya laporan masyarakat baik kepada BNN maupun kepada Polri menyangkut penyalahgunaan narkoba, begitu juga diduga ada peredaran. Nah, dari situlah kita melihat ketika dalam jangka waktu tertentu kegiatan program Bersinar kita jalankan, tentunya akan ada evaluasi yang sudah kita tentukan parameternya, begitu. Misalnya ternyata sudah tidak ada lagi, maksudnya yang biasanya ada sering orang melapor, ini sudah berkurang. Terus ada masyarakat yang sudah berani melapor, misalnya ada hal-hal yang terjadinya penyalahgunaan narkotika di situ, dan lain-lain. Ada beberapa indikator yang kita buat di situ. Ya, ada beberapa penilaian ketika sebuah kampung tersebut dijadikan sebuah kampung yang bersih dari narkoba. Betul. Dan ketika memang benar-benar terwujud kampung Bersinar ini, otomatis menjadi role model juga bagi tempat-tempat lainnya, bagi kampung-kampung lainnya, agar terwujud juga yang namanya kampung bersih dari narkoba, yang terlahir dari kesadaran mereka masing-masing, begitu Pak Jackson. Karena kesadaran yang paling penting, yang harus kita butuhkan. Baik, saya beralih ke Dr. Sandra, dokter, tentang rehabilitasi. Ini juga tentunya yang menjadi menarik adalah ketika seseorang pengguna narkoba itu umurnya bervariasi, ada juga yang mungkin masih remaja, atau juga yang sudah dewasa. Ini tipikal untuk rehabilitasinya apakah berbeda untuk rentang usia tertentu, dokter? Kalau untuk rehabilitasi biasanya kalau untuk anak dia ada sendiri nanti. Baik. Penanganannya untuk rehabilitasi anak, tapi kalau tergantung jadi usianya. Baik. Jadi kalau dia usianya memang sudah bukan anak lagi, itu penanganannya hampir sama. Cuma nanti kan bedanya nanti dia rawat inap apa rawat jalan, nanti itu tergantung dari hasil asesmen kita di BNNP, misalnya seperti itu. Adakah treatment khusus yang dilakukan kepada si anak-anak ini, karena kan mereka tentu saja mungkin perlakuannya akan diberikan berbeda ketika dengan pecanduan narkoba orang dewasa, begitu? Ya benar, itu memang berbeda untuk anak, di samping usianya masih muda, kemudian dia ketergantungan dengan orang tuanya kan lebih banyak daripada yang sudah dewasa. Jadi itu memang kalau di balai besar itu di Lido itu memang ada penanganan khusus untuk rehabilitasi anak. Jadi ada tempat khusus sendiri dia. Nah dok, kalau seseorang sendiri ketika dia kenal dengan narkoba, kemudian dia akhirnya turut mencoba dan bahkan kecanduan, ini sebenarnya apa sih yang menjadi faktor pendukungnya ketika dia itu bisa terjerumus ke dalam dunia narkoba? Itu mungkin ada banyak faktor sebelum dia terjerumus itu. Mungkin ada faktor lingkungan, faktor pergaulan, kemudian kehidupan orang tuanya seperti apa. Jadi di mana dia yang paling utama itu adalah kemungkinan lingkungan dia berperan. Temannya siapa? Jadi mungkin lingkungan itu yang membuat dia, terus kehidupan di dalam bersama orang tuanya seperti apa. Biasanya banyak yang sudah orang tuanya yang bercerai atau apa, mungkin salah satu pelariannya bisa ke narkoba itu. Nah, ketika melakukan rehabilitasi nih dok ya, kasusnya adalah mungkin karena tadi ketika terjerumus karena orang tuanya divorce ataupun berpisah, dan itu menyebabkan apa yang dilakukan dalam proses rehabilitasi itu kepada si pecandu narkoba ini. Apakah siraman rohani atau semacamnya, atau bagaimana, dokter? Jadi kalau dia pertama kali datang tuh kita melakukan asesmen dulu. Kita mendengarkan cerita dia seperti apa, kemudian untuk selanjutnya baru akan dilakukan konseling sesuai dengan apa yang kita dapat ceritanya. Mungkin
masalah dari keluarganya, kenapa dia sampai pakai itu nanti di sesi selanjutnya. Jadi sesi pertama itu adalah untuk asesmen lebih dulu. Ditanyain dulu begitu ya kenapanya iya, gitu, kronologis ceritanya seperti apa, mulai pakai berapa tahun dan lain-lain. Baru nanti itu akan dilakukan treatment yang seperti apa kepada yang bersangkutan. Baik, kita akan istirahat sejenak, dokter dan Pak Jackson. Perbincangan kita di Banua Bicara, pemirsa tetap bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami akan segera kembali. Muda itu belajar, narkoba itu sia-sia. Berkarya tanpa narkoba. Sehat itu tanpa narkoba. Gak usah deh kalau nyoba pakai narkoba. Hidup lebih berarti kalau kita dekat dengan keluarga, taat beribadah, dan sukses dalam berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Banua Bicara, dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan menelpon di nomor 0511-327-2208. Tema kita di sore hari ini yaitu Dalas Hangit, Kada Narkoba, dan masih dengan narasumber dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Nah pemirsa, baru-baru ini juga telah dilakukan oleh Polresta Banjarmasin pemusnahan sebanyak 94 kg narkotika. Seperti apa, kita saksikan tayangan berikut ini. Banyak 94,4 kg narkotika yang terdiri dari 84,4 kg jenis sabu, 29.996 butir pil ekstasi, dan 27,8 gram ganja dimusnahkan Polresta Banjarmasin. Pemusnahan narkotika yang berlangsung di Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin juga menghadirkan 14 pelaku. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar di alat insinerator milik rumah sakit. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini dari periode bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Pihaknya juga mengimbau kepada bandar narkoba agar cepat-cepat bertaubat dan terkhusus kaula muda agar terus menjaga diri dari narkoba. Kita tidak segan-segan kalau memang terbukti memang besar lagi, ya seperti di Sumatera itu langsung tembak di tempat tolong lawan. Dia mati-mati daripada dihukum mati dia pelan-pelan, kan stres, dia memikirkan berapa hari lagi dihukum mati, mending kita tembak saja. Ini statement saya, tolong sampaikan bandar-bandar untuk segera tobat. Dan pemakai khususnya jangan merusak anak bangsa. Ketika pemakai itu memakai dan menggunakan, ini sangat riskan sekali dan merusak moral, terutama anak-anak muda yang menggunakan. Sementara menurut Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin,
Tejakra Suyana Eka Putra, para pelaku akan dituntut sesuai kejahatannya serta jumlah barang bukti. Nah, kalau yang itu berlanjut tingkat seperti 93 ya bisa 15 tahun ke atas, bisa juga seumur hidup. Kalau dia faktanya di persidangan walaupun kurir tapi dia berperanan. Di sini kan masa kurir, walaupun kurir masa dia nggak tahu barang sebanyak begitu untuk apa? Itu kan nanti di fakta persidangan terungkap. Nah, kalau dia nggak hanya sebagai kurir tok tapi tidak mengetahui ini ya, tapi tetap gram tinggi tetap 15 tahun ke atas. Nah, kalau istilahnya dia kurir mengetahui secara langsung berdasarkan saksi-saksi yang ada bisa seumur hidup. Dari barang bukti yang dimusnahkan ini, pihak Polresta Banjarmasin dapat menyelamatkan 1.310.963 jiwa dari bahaya narkoba. Dengan estimasi 1 gram narkotika jenis sabu dapat dipakai oleh 15 orang dan 1 butir pil ekstasi dapat dikonsumsi 1 orang. Baik, itu dia tayangan mengenai Polresta Banjarmasin yang memusnahkan 94,4 kg narkotika yang dilakukan di Rumah Sakit Ansari Saleh. Pak Jackson, ini cukup mencengangkan juga, puluhan kilo, 94 kilo begitu yang dimusnahkan. Artinya saat ini begitu banyak masih peredaran narkoba yang terjadi. Pasar yang ingin ditekan begitu masih saja bisa beredar begitu, Pak Jackson. Tanggapannya seperti apa, Pak Jackson? Ya, jadi tadi yang saya bilang bahwa indikasi penyalahguna ini cukup besar, ya kita bisa melihat salah satunya adalah supply ataupun pemasok ini yang dengan barang bukti yang sudah tertangkap ini lebih besar. Dan biasanya barang bukti yang tertangkap itu yang tidak tertangkap di luar itu bisa 2, 3 bahkan lebih kali lipat. Begitu. Nah, jadi kita berupaya sudah misalnya penyalahguna yang sudah menjadi penyalahguna atau pecandu, jangan sampai kita berupaya para penyalahguna baru, penyalahguna baru ini yang akhirnya bisa terlibat di dalam sebagai penyalahguna. Karena apa? Tadi menurut medis bahwa penyalahguna, apalagi pecandu itu tidak bisa sembuh, tapi dia hanya bisa pulih. Dan dia pasti akan relapse kembali kalau tidak ada pendampingan, tidak dikawal ketat lah orang-orang terdekat. Begitu. Makanya dia akan terus mencari memakai kembali. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana kita mencegah para pemakai-pemakai baru, gitu ya. Karena ini kan dinamikanya begitu cepat, pengaruhnya juga sangat cepat, begitu ya. Ada permasalahan keluarga, akhirnya jadi apa istilahnya broken home. Ada juga misalnya pergaulan yang berakibat seperti itu. Ada juga mungkin pergaulan yang dia tidak tahu. Karena misalnya seperti banyak kejadian yang pernah kita tangani di tempat-tempat lain, begitu ya, party antar sekolah, begitu ya, anak yang tidak tahu temannya yang tidak tahu pemakai, tiba-tiba bisa dimasukkan sesuatu barang itu, akhirnya dia gunakan, akhirnya dia ketagihan, besok dia cari lagi. Nah, ini yang kita sebut korban, ya, begitu ya. Nah, jadi tidak diminta oleh dia, tetapi karena terjebak di dalam lingkungannya, dia party ulang tahun kah atau party di tempat-tempat hiburan ya begitu ya. Ketika dia tidak tahu dimasukkan itu, akhirnya dia merasa enak begitu, besok dia akan cari lagi. Nah, itu yang harus yang kita menekan, jangan sampai paling tidak calon pemakai baru ini jangan sampai kena. Di selain para pecandu atau penyalahgunanya, kita coba sembuhkan. Nah, tadi bagaimana kalau sudah dilakukan rehabilitasi sekian lama, sekian waktunya begitu ya. Nah, ini tentunya diharapkan bagi para orang tua atau para keluarga dekat terhadap para penyalahguna ya. Ada beberapa yang saya lihat di Kalimantan Selatan ini yang sudah kita lakukan rehabilitasi ya di luar Kalimantan, itu berarti itu cukup serius penanganannya. Tolong ini benar-benar dikawal ketat, dirangkul dia begitu ya, sehingga benar-benar dia pulih permanen lah, begitu ya, sehingga dia tidak menjadi nanti di luar dia bisa terjerumus kembali. Baik, saya beralih ke Dokter Sandra. Dokter, tadi kalau kita melihat tayangan tadi juga ada himbauan dari pihak kepolisian bahwa jangan sampai kaula muda ini terjerumus dalam dunia narkoba.
sangat ditekankan sekali kaula muda. Kira-kira kenapa kaula muda ini sangat ditekan untuk jangan sampai kenal dengan narkoba? Apakah memang ketika kaula muda ini kenal sedikit aja tuh udah udah sangat cepat untuk bisa kecanduannya? Mungkin dijelaskan secara medis bisa, dokter? Mungkin karena gaya hidup kaula muda itu kan sekarang kan di pergaulan itu di mana banyak kalimat-kalimat, kamu kalau nggak coba rugi, oh kamu kalau nggak coba ini nyesel nanti ini. Akhirnya kan karena usianya mungkin belum matang di pergaulan anak muda itu, makanya dia mudah tergoda untuk mencoba sesuatu karena gaya hidup. Gaya hidup itu kalau dia tidak mencoba mungkin dia akan ketinggalan. Akhirnya dia coba, pengen coba pakai. Karena coba pakai, kalau dia dirasa dia enak, dia akan lanjut. Kalau dia itu tidak enak, biasanya dia akan berhenti. Mungkin itu yang makanya dihimbau, himbauan itu untuk jangan terjerumus ke lembah narkoba itu. Lebih kepada gaya hidup ya, ketika si kaula muda ini terjerumus ikut dengan temannya, kemudian disuruh nyoba. Tapi kebanyakan mungkin ketika memang sudah kenal sedikit aja, kebanyakan ditemukan adalah langsung terjerumus begitu, Bu Sandra, karena memang sangat kuat sekali efek dari narkoba ini sehingga memang sangat sulit untuk bisa menekan atau bagaimana, atau mungkin ketika diri sendiri yang kaula mudanya benar-benar kuat keinginannya untuk tidak ingin mencoba, itu bahkan mungkin bisa saja ditolak begitu ya, gitu. Jadi kan narkotika ini kan ada beberapa jenis yang efek sampingnya yang mana yang diharapkannya. Baik. Kan ada dia stimulan, mungkin rasa enak, dia yang tadinya dia rasa lesu, terus dia coba-coba pakai ini, loh kok enak, akhirnya keterusan. Ada yang memang dia tidak senang, hanya sekedar coba, dia berhenti. Tapi ada yang mungkin terus-terusan kejar sama temannya, ayo coba terus, ayo coba terus, berhubung lingkungannya juga tidak mendukung, mungkin dia lagi ada masalah dengan keluarga, dengan pacar atau dengan siapa, akhirnya keterusanlah dia pengen pakai terus. Memang asalnya coba pakai biasanya, istilahnya coba pakai. Karena ada teman tadi begitu di lingkungannya begitu yang terus menekannya untuk juga ikut-ikutan, otomatis dia akan semakin mudah untuk ikut begitu. Biasanya dia ada teman-teman, ada kumpulannya biasanya. Jadi tidak sendiri, biasanya hampir bertiga, berempat itu biasanya temannya pakai semua itu. Ini lebih berkumpul begitu ketika mereka kecanduan itu. Artinya ketika di momen itu otomatis peranan orang tua ini sangat begitu penting untuk melakukan pengawasan ketika seseorang anak ataupun remaja ini mungkin murung begitu, diam-diam saja. Ini mungkin merupakan sebuah indikasi si orang tua harus benar-benar mengawasi anaknya, menanyakan anaknya ada apa agar tidak terjerumus ke narkoba begitu, mungkin, dokter. Ya, benar itu. Jadi orang tua itu memang harus banyak mengetahui sifat dan tingkah laku anak itu, dan orang tua itu pun juga harus tidak-tidaknya tahu anak dengan pemakaian narkoba itu di dalam lingkungan itu seperti apa, gejala-gejalanya, deteksi dininya, orang tua pun harus mengetahui itu. Jadi nanti kalau sudah melihat anaknya dicurigai ini tadinya ceria, kenapa tiba-tiba berubah, murung, mengurung diri, pergi diam-diam, tidak bilang, nah itu mungkin orang tua sudah bisa mulai mencurigai sesuatu. Jadi deteksi dininya itu harus ketat dari orang tuanya sendiri. Artinya orang tua sekarang ini juga memang harus punya pengetahuan tentang bagaimana seseorang itu perilakunya berubah, dan ketika memang ada kecenderungan menggunakan narkoba, si orang tua bisa langsung gerak cepat begitu mengawasi anaknya begitu, dokter. Ya, sebaiknya seperti itu, untuk supaya penanganannya tidak terlambat. Kan lebih cepat, lebih baik dia untuk bisa nantinya direhabilitasi. Tapi banyak kasus itu sudah
bertahun-tahun Pak ya, baru kadang-kadang ketahuan si anak ini ternyata adalah penyalahguna seperti itu. Tapi mungkin nggak sih dok, ketika keluarga yang mengetahui bahwa si anak ataupun remaja yang bersangkutan menggunakan narkoba, keluarga terus mensupport, bisa dengan sendirinya dia berhenti tanpa harus melakukan rehabilitasi atau itu susah dilakukan? Biasanya kalau keinginan si anak itu belum ingin berhenti pakai, itu biasanya mulai keluar intrik-intrik dengan keluarganya. Mulai ribut, mulai apa, pokoknya biasanya orang tuanya datang lebih dulu ke kita minta tolong. Baru bisa kita jemput anaknya, dibantu anaknya. Jadi BNN pun kami siap jemput kalau orang tua kesulitan untuk membawa anaknya untuk rehabilitasi, rawat jalan ke BNNP, kami siap untuk menjemputnya. Ada call center mungkin yang bisa dihubungi dokter, atau mungkin Pak Jackson bisa menyebutkan kemana mungkin seseorang ataupun keluarga untuk menghubungi minta bantuan ke BNNP? Ya baik, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menambahkan bahwa harus ada keberanian, tidak perlu malu untuk menyatakan misalnya suaminya atau anaknya sebagai penyalahguna narkoba, supaya tidak terlambat untuk dilakukan langkah-langkah penyembuhan atau rehabilitasi. Karena memang kalau dibiarkan ya, ini juga akan merugikan kepada keluarga itu sendiri, terutama kepada yang bersangkutan. Nah ini diharapkan ini bisa diberikan senantiasa kesadaran kepada para orang tua. Begitu. Kalau sudah melihat gejala-gejalanya begitu ya, tidak seperti biasanya, nah itu memberanikan diri saja kepada BNN atau lapor, kita akan datang atau silakan diantar sendiri untuk kita mengambil langkah-langkah. Nah, apabila nanti dalam ingin memberikan informasi ataupun informasi kepada kita ataupun meminta keterangan-keterangan dari BNNP, silakan bisa menghubungi call center kita di 0811 500 5153. Boleh diulang lagi? Ya, saya ulangi 0811 500 5153. Nah, itu kita akan memberikan respon, bahkan kita juga bisa mendatangi begitu. Kalau memberikan untuk melakukan rehabilitasi misalnya, tapi kalau untuk informasi peredaran, silakan kita akan jamin informasi kerahasiaan yang kita bisa terima dari yang bersangkutan begitu. Jadi BNNP Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan call center-nya ketika memang ada sesuatu hal yang terjadi di keluarganya ataupun orang terdekatnya yang dicurigai kecanduan narkoba, bisa menghubungi call center tadi. Begitu Pak Jackson-nya, boleh saya ulang 0811 500 5153. 0811 500 5153, bisa langsung segera ditelepon call center BNNP Provinsi Kalimantan Selatan jika ada mungkin orang terdekat ataupun dari keluarga Anda yang dicurigai kecanduan narkotika. Nah, baik. Kembali lagi Pak Jackson, tadi juga tayangan tentang berita pemusnahan narkotika tadi juga yang sangat banyak tadi, otomatis ada peran-peran lain yang turut terlibat. Salah satunya adalah kurir narkoba, yang bisa dikatakan ini juga kurir kebanyakan adalah mereka-mereka dengan faktor ekonomi yang menjadi alasan ketika dia juga ikut terjun begitu. Nah, ini bagaimana fenomena ini Pak Jackson? Otomatis ekonomi ini juga turut menjadi sebuah faktor penentu ketika seseorang juga terjun ke dunia narkoba. Ya, memang berdasarkan pengalaman kami untuk sebagai penyidik narkotika, baik di BNN maupun di Polri, beberapa kurir yang kita tangkap memang selalu beralasan bahwa dia dibayar untuk melakukan pengantaran maupun peredaran karena permasalahan ekonomi begitu ya. Nah, memang kalau permasalahan ekonomi tentunya bukan hanya beberapa orang saja yang akhirnya terlibat dalam narkoba. Tentunya masih banyak langkah-langkah lain yang bisa dilakukan, tidak harus terjerumus di dalam lingkaran peredaran ataupun jaringan terhadap penyelundupan narkotika ini. Karena memang hasil pengamatan kami begitu,
ternyata bukan hanya saja yang permasalahan ekonomi, tetapi karena dia ketagihan untuk mendapatkan barang tersebut ya, dengan tidak uang yang cukup begitu, padahal dia juga bisa berupaya lain, akhirnya dia juga mau juga melakukan ini ya namanya. Itu kan kalau menurut saya bukan semata-mata karena permasalahan dia untuk mengisi perutnya dia begitu, tapi karena keinginannya dia untuk memenuhi dirinya untuk menggunakan narkotika, akhirnya dialah dia yang kesana kemari juga untuk melakukan peredaran. Misalnya dia ngirim 2 gram, dia dapat 1 gram dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, tapi itu dia lakukan secara rutin, begitu. Nah, harapan saya tentunya kalau bicara permasalahan ekonomi, saya kira ini juga banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Tetapi untuk terlibat di dalam peredaran narkotika, saya kira ini harus dihindari. Karena sudah jelas siapa yang terlibat di dalam narkotika ini, perannya seperti apa, bagaimana dia melakukan, terlibat dengan siapa, barang buktinya, jumlahnya berapa, itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Hukuman dari 5 tahun sampai dengan hukuman mati. Kita tidak melihat dia karena pengaruh ekonomi atau tidak, tetapi yang jelas dia terlibat di dalam jaringan sindikat ataupun peredaran narkotika, hukumlah yang akan menentukan putusan terhadap yang bersangkutan. Artinya masyarakat juga yang ketika sebelum berlaku menjadi seorang kurir begitu harus sadar bahwa hukuman akan dijalani begitu berat begitu ketika terlibat dalam dunia narkoba, meskipun dengan iming-iming upah yang begitu tinggi Pak Jackson harusnya dengan hal yang seperti itu sangat dihindari ketika tahu bahwa yang diantar ini adalah barang haram narkotika. Karena tadi seperti yang Pak Jackson sampaikan, mungkin ada saudara-saudara kita juga yang punya ekonomi yang tidak begitu bagus, tapi memilih untuk jalan lain untuk bisa mengais rezeki gitu. Betul. Artinya memang kesadaran dari diri sendiri ketika ingin memperbaiki ekonomi, jangan sampai melibatkan yang namanya narkoba begitu. Satu hal lagi saya bisa tambahkan, selain daripada itu, bahwa narkotika ini kan dia akan merusak bahkan membunuh kepada yang bersangkutan. Ya. Ini juga dia juga harus sadar bahwa dia kalau melakukan penyebaran narkotika itu, ya kan dia seperti akan membunuh saudara-saudaranya, masyarakatnya begitu ya. Karena kalau sampai dia parah pun, ya ini berarti dia juga turut berperan merusak atau bahkan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Begitu. Artinya ketika seseorang sudah terjerumus, orang-orang di sekitarnya juga terdampak begitu, baik itu keluarga, teman-temannya maupun orang-orang terdekat lainnya begitu. Nah, saya kembali ke Dr. Sandra. Kalau seandainya kita melakukan rehabilitasi itu, prosesnya setiap orang apakah berbeda atau ada yang menjalani prosesnya begitu cepat, tergantung dari apakah hanya tergantung dari keinginan sendiri atau dia kooperatif selama menjalani proses rehabilitasi itu, dokter? Itu tidak sama untuk setiap orang, jadi berbeda-beda. Jadi ada yang gampang dia untuk mengemukakan masalahnya, ada yang diem. Jadi di sini kita tunggu sampai dia berbicara, kita tidak akan memaksa dia. Jadi kita tergantung dari masing-masing orang, jadi tidak sama. Asesmennya pun juga mungkin berbeda juga. Asesmennya untuk lembarnya sama, tapi menjawab pertanyaannya itu berbeda-beda mereka. Ada yang diam saja, ada yang langsung kooperatif. Biasanya yang agak lambat itu yang dipaksa diantar keluarganya. Tapi kalau dia datang sendiri sukarela ingin sembuh, itu dia cerita gampang alurnya. Tapi dok, apakah memang treatment yang benar seperti itu ketika seseorang susah untuk diajak mengungkapkan apa yang ingin kita tanyakan, kita diamkan saja, atau mungkin ada hal-hal khusus yang diberikan kepada, entah itu dari mediskah atau mungkin dari hal-hal lain?
Kalau untuk rehabilitasi rawat jalan kita menunggu dulu berapa lama dia mau berbicara dengan kita. Nanti ada psikolognya nanti yang akan berbicara sama dia, menunggu dia sampai berbicara. Kalau untuk rehabilitasi rawat inap itu biasanya itu yang sudah parah biasanya, yang sudah ada halusinasi dan lain-lain, itu biasanya dia kita rawat inapkan karena dia mungkin perlu penanganan jiwanya sama nanti kemudian baru didetok. Jadi untuk medisnya itu biasanya dirawat inap. Dirawat inap. Ya. Gitu. Sebelumnya datang dulu psikolog begitu yang memberikan. Iya, biasanya yang konselingnya kita psikolog kita. Oke, baik. Kembali ke Pak Jackson, ini waktu kita terbatas dan hampir di penghujung acara, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan secara umum agar kita bersama-sama bisa menekan peredaran narkoba. Silahkan Pak Jackson. Baik, jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan sampai di pelosoknya untuk kita bisa bersama-sama menyatakan perang terhadap narkotika. Bagaimana perang itu kita lakukan bukan hanya di mulut saja, tapi langsung kita dengan actionnya begitu. Sehingga benar-benar tanah Kalimantan Selatan ini, bumi lambung Mangkurat ini benar-benar bisa menjadi generasi yang diandalkan, generasi emas yang maju pada masanya, sehingga kita bisa bersaing dengan daerah-daerah bahkan negara lain. Untuk di Kalimantan Selatan ini kita mengajak kita semua, mari kita nyatakan war on drugs, perang terhadap narkoba, dan dalas hangit kada narkoba. Oke, kita dukung apa yang menjadi peran dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa memerangi yang namanya narkoba dan kita bisa menekan peredarannya begitu Pak ya, dan kita berharap Provinsi Kalimantan Selatan ini posisinya kita turun, mungkin bisa jadi kita di peringkat terakhir nantinya begitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Jackson dan Dr. Sandra sudah hadir di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan berbagi informasi terkait dengan narkotika dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi pemirsa yang menyaksikannya. Akhirnya saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.